selanjutnya yaitu tanggal 19 Desember dibayar 20.760 kepada perusahaan Sinta untuk melunasi utang usaha. Itu masuknya ke cash payment. Cash payment Nah, di sini 19 yaitu perusahaan, keterangannya perusahaan Sinta, kemudian masuknya ke debit account payable yaitu 20.760 dan kreditnya di cash yaitu 20.760. Kemudian soal kedua yaitu tanggal 20 Desember dijual barang dagangan secara kredit kepada perusahaan Jaya sebesar 12.800 dan syarat pembayarannya yaitu 1/10 N/30. Itu masuknya ke sales journal. Yaitu tanggal 20 Desember dan keterangannya perusahaan Jaya masuknya ke debit account receivable yaitu 12.800 dan kreditnya sales 12.800. Untuk selanjutnya itu tanggal 20 Desember dibayar beban pengiriman untuk penjualan 20 Desember sebesar 480.000. Itu masuknya ke cash payment. Nah, di sini 21 Desember keterangannya pembayaran beban angkut penjualan dan debitnya masuk ke account freak out totalnya itu 480 dan kreditnya juga di cash 480. Soal selanjutnya 20 Desember diterima kas sebesar 24.800 dari perusahaan Abadi untuk pembayaran utang usaha. Itu masuknya ke cash receipt. Nah, di sini 21 Desember keterangannya perusahaan Abadi masuk ke debit di cash 24.800. Kemudian kreditnya di account receivable 24.800. Soal selanjutnya yaitu 20 Desember dibeli barang dagangan secara kredit dari perusahaan Melati dengan syarat 1/10 N/30 sebesar 10 juta. Itu masuknya ke purchase. Nah, ini tanggal 20 Desember keterangannya perusahaan Melati masuk ke akun debit purchase 12 juta, kemudian kreditnya akun payable 12 juta. Selanjutnya tanggal 24 Desember yaitu dikembalikan sebuah barang dagangan sebesar 2 juta dari pembelian barang 21 Desember. Itu masuknya ke General Journal. Nah, di sini tanggal 24 keterangannya akun payable itu di debit 2 juta dan purchase return yaitu di kredit 2 juta. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 25 Desember, yaitu dikembalikan uang tunai atas penjualan tunai sebesar Rp600.000. Transaksi tanggal 25 ini masuk ke jurnal khusus bagian General Journal atau yang kita sering sebut dengan jurnal umum. Kenapa? Karena transaksi tanggal 25 ini termasuk sales return. Nah, di General Journal kita tulis sales return di debit sebesar Rp600.000 dan cash di debit di kredit sebesar Rp600.000.
Selanjutnya 27 Desember, yaitu dibayar gaji bagian penjualan sebesar Rp2.160.000 dan gaji bagian kantor sebesar Rp720.000. Transaksi 27 ini termasuk ke jurnal khusus cash payment karena ini pembayaran gaji karyawan. Ini kita tulis tanggal 27, keterangannya pembayaran gaji, di debit store salaries expense sebesar 2.160.000 dan cashnya di kredit sebesar 2.160.000. Lalu pembayaran gaji untuk office salaries expense sebesar Rp720.000 dan cash di kredit sebesar Rp720.000. Selanjutnya 29 Desember, dibeli perlengkapan toko secara tunai sebesar Rp280.000. Transaksi 29 ini juga termasuk dalam transaksi cash payment karena cash digunakan untuk pembelian perlengkapan. Store supplies di debit sebesar Rp280.000 dan cash di kredit sebesar Rp208.000. Selanjutnya 30 Desember, dijual barang dagangan secara kredit kepada perusahaan Genius sebesar Rp34.790.000 dengan syarat pembayaran 2/10 dengan N/30. Artinya, jika perusahaan Genius melunasi sebelum tenggat waktu, yaitu 10 hari, akan mendapat diskon sebesar 2%. Transaksi ini termasuk transaksi ke sales jurnal, karena ini termasuk penjualan. Akunnya di debit account receivable karena tadi penjualan kredit sebesar Rp34.790.000 dan kreditnya sales sebesar Rp34.790.000. Lalu 30 Desember juga mengadakan transaksi diterima kas penjualan pada tanggal 20 Desember, di mana 20 Desember itu perusahaan Jaya membeli barang namun secara kredit sebesar 12.800.000 itu dengan syarat pembayaran 1/10 dengan N/30, di mana ini kan masih pas kan dengan waktunya. Jadi perusahaan Jaya itu mendapat potongan sebesar 1%. Ini termasuk ke cash reserve. Nah, ini perusahaan Jaya itu cash di debit sebesar Rp12.670.000 dan sales diskonnya Rp128.000. Sedangkan kreditnya account receivable sebesar Rp12.800.000. Selanjutnya transaksi yang terakhir yaitu 30 Desember, di mana dibayar pembelian pada tanggal 21 Desember. Nah, pada tanggal 20 Desember itu perusahaan melakukan pembelian barang dagang secara kredit pada perusahaan Melati sebesar 10 juta dengan syarat pembayaran 1/10 dengan N/30. Nah, ini termasuk pada jurnal pengeluaran kas atau cash payment. Nah,
keterangannya perusahaan Melati. Tadi kan kita membayar utang dagang kan. Nah, itu akun payable sebesar 10 juta dengan kreditnya. Tadi kan perusahaan kita memperoleh diskon sebesar 1% karena pembayarannya itu tepat waktu. Nah, 9.900.000 cashnya, dan kita memperoleh diskon sebesar 100.000 di kredit.